Aduh. Sabar, Bu. Sabar ya, Bu. Aku nggak tahan. Pak. Ini dukunnya. Bu, tolong bantu istri saya ya. Baik, Pak. Tapi kalau bisa, Bapak keluar dulu sebentar saja. Ya. Mari, Pak. Sakit. Sabar, Bu. Ayo, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sabar, Bu. Tahan ya, Bu. Ayo. Sedikit lagi. Tarik nafasnya, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Sabar. Alhamdulillah. Ya ampun, cakep bener, Bu. Bu. Bu, bangun, Bu. 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 Ibu. Ibu. Bangun. Ibu. Pak Ridwan, ini anak Bapak. Sehat, cakep lagi, Pak. Laki-laki, Pak. Ganteng kayak Bapak. Tidak. Dia bukan anakku. Dia telah membunuh istriku. Sampai kapanpun aku tidak akan menganggapnya sebagai anakku. Sadar, Pak. Itu anak Bapak. Pasti ayah senang kalau mobilnya bersih. Hai, ngapain kamu di situ? Asep habis nyuci mobil ayah. Yang nyuruh kamu nyuci mobil siapa? Lihat, kamu malah bikin mobil saya kotor tahu. Dengar ya. Jangan pernah menyentuh barang apapun di rumah ini kecuali saya suruh. Ngerti kamu? Sekarang kamu minggir. Ayo, Tatang. Kamu yang sabar ya, Sep. Bi, kenapa sih ayah selalu kasar sama Asep? Mungkin ayah kamu masih capek, makanya marah-marah. Nggak usah dimasukin hati ya, Sep. Mendingan sekarang kamu ganti baju. Kamu kan mau sekolah, nanti terlambat, ya? Bibi. Tadi gimana ulangannya? Bisa dong, Bi. Asep dapat nilai 10. Katanya Bu Suci, nggak ada yang salah. Hebat kamu. Bibi percaya pasti besok kamu jadi juara 1 lagi. Ya udah, kamu udah makan? Ah, ntar aja, Bi, supaya bisa sama-sama. Asep mau mandi, habis itu ganti baju yang bagus. Sama-sama siapa maksud kamu, Sep? Lagian masih siang gini aku pakai mandi. Emang mau kemana sih? Bibi lupa ya?
Hari ini kan ibu barunya Asep datang. Asep juga dapat 2 saudara perempuan. Kang Tatang yang ngasih tahu semuanya. Ya udah deh. Yaudah, Asep mandi dulu ya, Bi. Selamat datang, Ibu Rika. Purbarara, Purbasari, saya Asep. Rika, kenalkan ini Bipinah dan ini Kang Tatang. Mereka semua bekerja di sini dan siap membantu kalian apapun yang kalian perlukan. Ayo masuk. Pinah, Tatang, bawa tas mereka ya. Ayo masuk. Jangan, ini biar saya aja yang bawa. Udahlah, kamu masuk aja. Biar ini Asep yang bawa aja. Makasih ya, Asep. Iya. Asap gak makan? Enggak. Nanti aja aku makannya. Kok gitu? Nanti lapar loh. Ah, enggak kok. Kalau aku lapar, aku tinggal minta ke Bibi kan. Ya udah, kita main yuk. Yuk. Ya ampun, Purbasari. Ngapain kamu main sampai dekil begini? Lihat nih, baju kamu jadi kotor kan? Maaf, Bu. Sari cuma mau bantuin Asep ngasih makan ikan, Bu. Sari, badan kamu tuh jadi bau amis gitu. Ih, jorok banget sih kamu. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayah! Apa sih, Ma? Tuh anak kamu, urus dia. Ayo masuk. Banget ya. Ayo ganti baju. Kamu ya? Cari gara-gara aja kamu. Maksudnya Asep kan, mau main sambil ngasih makan ikan ya. Sini kamu, bangun. Dengar ya. Kamu tuh nggak perlu dekat-dekat sama Sari atau Rara. Ngerti kamu? Bagus. Sekarang bersihin. Bersihin kolamnya, sikat sampai bersih. Ya ampun Asep, kok
Kok kamu basah kayak gini? Kamu dari mana? Habis nyuci kolam ikan, Bi. Disuruh ayah. Pasti gara-gara kamu tadi main sama Neng Sari ya? Kok mereka jahat sih sama kamu? Padahal kan kamu juga gak salah apa-apa sama mereka. Lihat, kamu jadi kayak gini. Kamu belum makan ya? Tapi nggak apa-apa kok, Bi. Gak apa-apa gimana? Nanti kalau kamu sakit gimana? Lihat Bibi nangis, Asep jadi lapar deh. Ya udah, Bibi siapin makanan dulu ya. Ya, Bi. Seru banget ya, Bu. Nah, bagus-bagus kan? Iya dong, Bu. Seumur umur ya, Ratu beli baju yang sebagus kayak gini, Bu. Duh. Tenang saja. Mulai sekarang kita bisa belanja sepuasnya. Iya dong, Bu. Ayah Ridwan kayak raya sih. Iya dong, makanya kita bisa belanja sepuasnya. Tapi ingat, kalian harus baik dan pintar cari muka di depan ayah. Beres, Bu. Gampang. Kamu kenapa diam aja? Enggak kok, Bu. Sari seneng juga. Pokoknya kita harus pintar menyusun rencana untuk menguasai seluruh harta ayah. Gimana? Oh, beres, Bu. Mau apa lagi kamu kesini, Rika? Langsung aja, Ki. Saya menginginkan ramuannya lagi. Kamu kan sudah berhasil menggunakan pelet untuk menarik Pak Ridwan yang kaya raya itu. Supaya dia jatuh hati dan menikahi kamu. Ya, iya sih Ki. Tapi kan saya belum memiliki semuanya. Saya mau Ridwan sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu maunya kamu, gampang. Nih, kasih 3 tetes setiap hari ke dalam minumannya. Lama-lama dia pasti sakit dan lumpuh. Terima kasih Ki. Ini buat Aki. Tapi ingat Rika, cairan itu harus diminumkan. Karena jika sembarangan menggunakannya atau terkena orang lain selain Pak Ridwan, bisa berbahaya. Paham? Ya Ki. Lagi nonton apa sih ya? Lagi nonton acara ya biasa. Relax-relax aja lah. Oh. Ini ya, minum ya minumannya ya. Makasih ya, Ma. Enak sekali. Ada apa, buruan, angkat. Kenapa, Bu? Angkat, orang lagi pingsan. Sari? Kebetulan, Sep. Ini buat Asep. Kenapa? Nggak suka ya? Bukan. Tapi ayam goreng itu buat Asep. Iya. Habis kamu selalu nggak kebagian lauk kalau makan.
semenjak Teh Rara sama ibu pindah ke sini, kamu jadi gak kebagian makan ya? Gak usah, gak apa-apa kok. Asep dari dulu emang udah kebiasaan makan makanan sisa. Loh, kok gitu? Emang dari dulu sering gak makan ya, Sep? Udah cepetan ambil aja. Enggak, jangan. Nanti kalau ketahuan gimana? Memangnya kenapa kalau ketahuan? Kamu bilang ibu suka marah-marah, hah? Jelas-jelas kamu mencuri makanan. Jangan Teh. Teh Rara jangan. Rasain tuh makan ayamnya. Heh, kamu. Berani-beraninya kamu suruh Sari mencuri makanan, hah? Saya nggak nyuruh Sari kok, Bu. Iya, Bu. Bener. Ini salah Sari kok. Bukan salah Asep, Bu. Kamu jangan banyak alasan. Sekarang juga kamu masuk! Masuk! Kamu, mulai sekarang kamu jangan berani makan kalau saya tidak kasih makan. Astagfirullah, Bu. Apa itu tidak terlalu berat hukumannya buat si Asep? Diam kamu. Sekarang saya berkuasa di rumah ini. Siapapun yang berani kasih makan Asep, saya akan pecat. Mengerti? Apa-apaan sih kamu? Ini obat buat sembuhkan ayah kamu. Bukan, ini tuh racun. Jangan, minggir kamu, minggir. Jangan, Bu. Minggir kamu. Panas, 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 tolong, panas, panas. Ih, Ibu. Aduh, Ibu. Si Asep kenapa Bu? Kok jadi kayak gitu, Bu? Ih. Asep, Bu, kenapa Asep bisa jadi begini, Bu? Sudah. Kita bawa dia keluar. Ayo, keluar. Keluar, bawa dia keluar. Ayo, keluar. Ayo. Masya Allah, Asep. Kamu kenapa? Dia kena kutuk karena dia berusaha celakakan ayahnya. Apa? Ibu bohong. Heh, diam kamu. Kamu jangan ikut-ikutan. Kamu mau jadi kera juga, hah? Pak Tatang, usir dia dari rumah. Saya tidak mau melihat dia di rumah ini. Astagfirullah, Bu. Hei Tatang, kamu budak. Saya bilang usir dia dari rumah. Bawa dia ke hutan dan tinggalin dia di sana. Saya tidak mau lihat anak kera ada di rumah saya. Tapi Bu, kalau kamu tidak mau, kamu juga saya pecat. Jangan Bu, jangan pecat saya. Saya sudah 10 tahun ikut Pak Ridwan. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Ya sudah, bawa dia pergi. Ayo. Bu Rika, tapi Asep kan anak Pak Ridwan. Ayahnya saja tidak mau mengakui dia sebagai anak. Sekarang dia berusaha racuni ayahnya, makanya dia kena kutuk. Ayo bawa dia pergi. Baik Bu. Bu Rika, saya mohon jangan usir Asep. Saya sayang sama Asep, Bu. Biar saya aja yang urus, tapi saya mohon jangan usir ke hutan. Itu bukan urusan saya. Tapi kalau kamu sayang sama dia,
kamu temani dia di hutan. Karena saya juga sudah muak lihat muka kamu. Pergi! Diam aja. Asep! Ih, Sari! Diam aja! Asep! Saya pulang dulu ya. Jagain Asep baik-baik ya. Asep. Kamu sabarin aja. Ini semua cobaan dari Tuhan. Kebenaran gak bisa dikalahkan dengan kesalahan. Kamu tinggal sama Bipina ya. Bi, jaga Asep baik-baik Ibu ya. Bibi, nanti Bibi makan apa? Makanan masih banyak, Sep. Nggak usah mikirin Bibi. Mendingan Asep aja yang makan ya. Jangan, mendingan makanannya kita bagi 2 aja, Bi. Nggak usah, Sep. Mendingan itu makanan buat Asep aja, ya. Bibi gampang kok nanti makannya. Yaudah, ntar Asep cariin deh makanan buat Bibi. Asep. Akang, Neng Sari, ada apa Neng? Akang tahu nggak di mana Asep dan Bipina? Akang nggak tahu Neng. Akang jangan bohong sama Sari. Akang pasti tahu di mana mereka. Sari kan pengen nengokin mereka aja, Kang. Neng Sari jangan sedih. Gini deh, Akang bukan maksud ngebohongin Neng Sari. Tapi kalau Ibu tahu, bukan cuma Akang yang dimarahin. Neng Sari juga kena. Sari bisa bikin ibu nggak tahu kok. Bener nih. Janji ya? Iya, Ya kalau butuh Akang mau dah. ya Kang. Makasih ya, Kang. Ibu, cepetan Bu, belajar. Bu. Sari sakit, Bu. Kamu ini ada aja. Aduh, tapi bener Bu, ini sakit banget. Kalau gini caranya, kita bisa kesorean tahu. Sakit. Udah deh, kamu nggak usah ikut aja. Bu. Sudah, kalian jangan berantem. Tatang! Tatang! Ya Bu. Nah, saya mau ke kota sama Rara. Kamu jagain Sari ya, dia lagi sakit. Kamu jangan kemana-mana, mengerti? Saya ngerti Bu. Kita telah berhasil dicari. Sep. Sep, Bipina. Neng Sari, kenapa bisa sampai ke sini? Tadi diunjukin jalan sama Kang Tatang. Kok Asep diem aja? Gak seneng ya Sari datang ke sini? Bukan begitu. Tapi Asep kan udah jadi kera. Masa kamu nggak jijik sih? Ya enggak dong, kita kan saudaraan. Jadi Sari nggak mau jijik sama Asep. Ini buat kita.
kita nih, Sari? Iya, kalau besok kurang, ntar Sari ambilin lagi. Jangan, nanti kalau ketahuan ibu gimana? Nggak bakalan ketahuan ibu. Itu Sari ambilin dari rumah. Rumah itu kan rumah ayah. Ayah Asep sendiri. Jadi namanya bukan nyolong dong. Sep, kita main ke hutan yuk. Ayo. 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 Hati ya. Alhamdulillah, Bi. Ternyata diakur juga, Bi. Iya. Katanya kalau kita ngelepas perahu di sini, permohonan kita akan terkabul. Permohonan. Iya, jadi kita taruh permohonan kita di kapal itu. Siapa tahu sampai ke rumah Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Iya. Ini. Semoga Asep bisa berubah menjadi manusia lagi. Semoga Sari hidup bahagia. Wah, Tatang! 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 Ah, mana sih supir? Tatang! Udah, masuk aja. Lihat, mobil ayah sudah di halaman. Berarti Ibu Rika sudah pulang belanja. hah? Gimana dong, Kang? Gimana? Akang juga bingung nih. Kalau kita ketahuan berdua, pasti kita dimarahin. Dan Akang pasti pecat. Gini aja, Kang. Kita jalan lewat belakang. Terus Sari ke kamar lewat jendela. Pasti ibu kira Sari lagi tidur. Dan Akang juga nggak akan dipecat kan? Bener nih. Ya sudah, hati-hati nih ya. Ya, Mudah-mudahan Neng Sari nggak sampai ketahuan Bu Rika. Dari mana kamu? Ayo jawab. sakit, Bu. Enggak. Berani-beraninya kamu bohongin ibu. Kamu pikir ibu ini bodoh? Bu, pasti si Sari nyari anak kera itu, Bu. Hah, bagus ya. Sekarang kamu pulang pergi sembunyi-sembunyi kayak maling. Memangnya siapa yang ngajarin kamu? Anak kera itu ya? Bukan, Bu. Bukan. Bohong. Ngaku dong. Enggak, Terara. Sari nggak bohong. Sari cuma kasihan sama Asep. Sari cuma mau lihat Bipina sama Asep aja. Mulai sekarang kamu tidak boleh kemana-mana. Apalagi ketemu sama anak kera itu. Mengerti? Ayo masuk. Ayo. Ayo masuk. Aduh, sakit, Bu. Semoga Tuhan ngabulin doa Sari. Besok Sari harus ke hutan lagi. Kasihan Asep sama Bipina. Pasti kedinginan di gubuk itu. Semoga ibu nggak tahu. Kemana sih si Sari? Pasti dia sengaja sembunyi. Dia pasti ke hutan nembuin kera itu. Tunggu! Mau kemana kamu, ha?
Ngapain kamu bawa-bawa makan siang kayak gini? Terus ini lagi, ngapain kamu bawa-bawa selimut dari rumah? Pasti ini semua buat Kera itu kan? Hah? Anu, dasar tukang nyolong. Teteh bakal bilang semua ini sama ibu. Sari, kamu kan udah dibilangin sama ibu jangan nemuin Kera itu lagi. Kenapa sih kamu nggak nurut-nurut, ha? Tapi Teh, kasihan mereka. Ngapain kasihan sama Kera terus sama Pina, ha? Jangan sok baik deh, dasar cari muka. Gerhana bulan total dapat dilihat di seluruh Indonesia pada tanggal 28 Agustus. Bi, kira-kira Asep bisa sekolah lagi nggak? Sabar ya, Sep. Asep kangen bangun pagi, kerjain PR, kayak biasanya loh, Bi. Sep, kamu pasti bisa sekolah lagi, Sep. Anggap aja sekarang ini kamu lagi libur panjang. Nanti pasti masuk sekolah lagi. Tapi kan Asep udah ketinggalan pelajaran, Bi. Kamu kan pinter. Kamu pasti bisa nyusulin teman-teman kamu. Bibi yakin kamu bisa. Ya? Yaudah, yuk kita makan. Ngapain sih Asep? Ini kesempatan aku buat ngerjain dia. Ada anak kera nih! Keluar! Teman-teman keluar, ada anak kera! Kok tahu sih namanya? Jangan-jangan anak kera ini peliharaannya lagi. Atau mungkin si Sari ini pacarnya. Sari mau minta maaf. Sari nggak sengaja panggil nama Asep. Nggak apa-apa kok, emang Asep yang salah. Asep lupa, kok Asep udah berubah. Asep sekarang udah jadi anak kera. Jangan bilang kayak gitu, Sep. Kamu tetap nggak akan berubah kok. Padahal kan, Asep cuma pengen belajar. Asep kangen sekolah. Nah, kalau kayak gitu, Asep juga bisa terus sekolah. Setiap hari habis pulang sekolah, Sari mau ngasih tahu semuanya kepada Asep yang udah diajarin sama Bu Warni. Hah, yang bener? Tapi gimana caranya? Sari kan nggak tiap hari bisa datang ke rumah Asep.
Kalau enggak, Asep tungguin aja Sari pulang sekolah. Nanti Sari bawain buku-buku Sari. Biar Sari yang ngambil bukunya. Makasih ya Sari, kamu udah banyak ngebantuin Asep. Iya, kita kan saudara. Jadi harus saling menyayangi dan saling membantu. Bi, Sari baik ya Bi? Iya. Makasih ya Neng Sari. Ini buat Asep semuanya. Ini semua buat Asep? Iya. Wah, Sari baik banget. Sari beli di mana? Dikasih ibu kok. Sari masih punya banyak di rumah. Yang ini buat Asep aja ya. Apa Sari nggak dimarahin? Enak banget ya. Kurang ajar kamu ya. Ibu kasih makan makanan mahal dari kota, kamu malah kasih si kera ini. Ayo pulang. Dasar cengeng. Dimarahin gitu aja nangis. Ayo berdiri, kita pulang. Heh, awas kalau kamu berani dekati anak saya lagi. Kamu bukan siapa-siapa. Maaf Bu. Jangan panggil saya ibu. Saya bukan ibu kamu. Lagian ibu mana sih yang mau mengakui seekor keras sebagai anak? Ibu, jangan Bu, kasihan Asep Bu. Kasihan. Yang perlu dikasihan itu kamu. Makra ini. Dasar bego. Heh, dengerin ya. Sebentar lagi ayah kamu akan mati. Jadi kamu juga harus ikut mati. Jangan Bu. Bu. Ayo kita pulang. Ayo. Asep. Asep. Aduh Bu, Sari mau dibawa kemana Bu? Ayo masuk. Bu. Sekarang kamu tinggal di sini. Awas kalau kamu kemana-mana. Bu, Sari takut di sini Bu. Sari takut. Dasar cari muka. Masa kabur ke hutan berani masuk gudang takut? Udah Bu, kunciin aja langsung. Bu, tapi Sari takut banget di sini Bu. Di sini banyak nyamuk. Sari takut Bu. Sari minta maaf. Udah. Ya, ngomong. Ayo masuk. Asep, kamu kenapa? Asep, bangun, Sep. Asep. Saya sudah buat kera itu celaka. Tapi saya harus mengusir dia dari desa ini untuk selamanya. Supaya saya bisa menguasai seluruh harta warisan Ridwan. Ya, bedak ini bisa bikin kulit korengan. Saya harus menyiram ke seluruh badan si kera itu. Dan besok saya harus mempengaruhi seluruh warga desa untuk mengusir dia. Sekarang saatnya saya harus memberi Ridwan ramuan hitam itu. Tolong, siapa aja tolongin saya, di sini banyak nyamuk. Tolong. Neng Sari, ada apa sayang? Akang, di sini banyak nyamuk, Kang. Sari gatel-gatel. Tolong mintain kunci sama ibu, Kang. Sari pengen keluar. Sabar ya, Neng. Akang cari ibu dulu. Akang nggak pegang kuncinya. Apa kamu? Neng Rara. Maaf, Neng. Neng Sari minta obat. Badannya gatal-gatal kena nyamuk. Teteh Rara, tolongin Sari, Teh. Sekali ini aja. Sari udah nggak tahan lagi, Teh. Tolong, Teh, tolong. Ih, udah, diem ah. Tungguin dulu. Sabar, Neng. Neng Raranya lagi ngambil. Teh Rara, nih bedaknya. Pakai aja dulu. Ibu
Ibu lagi ada di kamar, gak bisa diganggu. Makasih Teh Rara. Yaudah sana. Jangan keluar lagi. Loh, kok dikunci lagi, Neng? Biarin, kenapa sih ya? Kulit Sari sakit. Tolongin Sari, siapa aja Ibu, Teh Rara. Aduh, sakit. Akang. Palingan dia tuh mau keluar, Bu. Asalnya gatel-gatel. Tapi kok teriaknya kenceng banget? Jangan-jangan kenapa-napa lagi dia? Udah deh Bu, biarin aja. Tadi Rara juga udah kasih bedak kok. Bedak? Memangnya bedak apa yang kamu kasih? Ih, bedak yang di kamar Ibu itu. Bedak yang di kamar Ibu. Ya ampun, itu bedak gatel-gatel kan? Dasar bego. Kok kamu nggak bilang sama Ibu sih? Itu kan bedak dari dukun tolong. Kenapa lagi sih ini anak? Ibu, tolong Ibu, kenapa kulit Sari jadi begini, Bu? Sari gatel-gatel banget, Bu, gatel, Bu. Bu, itu kenapa isi Sari? Kamu kenapa sih? Gara-gara kamu yang kasih bedak. Dasar bego kamu. Sekarang adik kamu jadi begini kan? Ya nggak tahu, kan niatnya nolong, Bu. Kamu udah bangun, Sep? Bi, kenapa baju kita dirapiin semuanya? Kita mesti pindah, Sep. Memangnya kenapa, Bi? Karena ada yang mau jahat sama kamu. Siapa? Buktinya Asep nggak apa-apa kok, Bi. Sep, kamu masih sakit. Tapi, Bi, kalau kita pindah, terus Sari nyariin gimana? Asep kan nggak mau jauh-jauh dari Sari. Sari udah baik sama Asep. Udah, kamu gak usah mikirin itu ya. Mendingan kamu istirahat aja, Ki. Bibi bikinin bubur dulu ya, Sep. Kita harus usir anak kera itu. Gara-gara anak kera itu, Pak Ridwan jadi sakit. Dan sekarang anak saya gatal-gatal diguna-guna sama dia. Jangan sampai anak kera itu menyebarkan kutukan buat warga di desa ini. Jadi saya minta semua kesediaan warga untuk mengusir anak kera itu. Dan sekarang dia berada di hutan sebelah sana. Ayo kita usir dia. Bi, kita nggak usah pindah ya. Lagian kan Asep udah betah tinggal di sini. Kalau kita pindah, kita mau tinggal di mana, Bi? Sep, kamu nggak usah mikirin itu. Kamu kan masih sakit. Mendingan kamu istirahat dan berdoa sama Tuhan semoga kamu cepat sembuh, ya. Hei, anak kera itu udah bawa penyakit ke tempat ini. Anak kera itu saya udah bawa sial. Oh, bener tuh. Ya, Betul ya? kita semua ini setuju. Usir aja. Astagfirullah. Ada apa ini? Mana anak kera itu, Teh? Mana? Ya, cepat, bawa keluar. Kenapa kalian setega ini? Kita kan nggak pernah berbuat salah. Ibu, anak itu teh udah bawa tulah kemana-mana. Pak Ridwan sakit, anaknya Ibu Rika sakit, semuanya pada sakit. Iya betul. Bawa keluar aja. Bawa keluar. Bi, kenapa mereka teriak-teriak? Kita diusir. Yuk, kita pergi aja yuk, Sep. Pasti gara-gara Asep ya, Bi. Jangan tinggal di sini.
kenapa kita diusir, Bi? Udahlah, Sep. Kamu nggak usah sedih ya. Mendingan kita istirahat dulu di sini yuk. Tapi Bi, memangnya salah kita apa? Kita udah berhasil ya, Bu? Belum. Tinggal satu lagi yang perlu dibereskan. Ayah kamu belum mati. Jadi kita tidak bisa belanja-belanja dulu. Karena cuma ayah kamu yang tahu di mana dia sembunyikan kunci peti uang itu. Tapi tenang saja. Ibu akan cari tahu di mana dia sembunyikan kunci peti uangnya. Wah, susah deh, Bu, kalau kayak gitu. Kamu ini mau belanja baju baru nggak? Mau beli mainan di kota nggak? Hah? Mau makan yang enak nggak? Iya, ya mau dong, Bu, ya mau. Ibu, tolongin Sari, Bu. Ibu, Sari sakit, Bu. Gatal, Bu. Ibu. Sari? Iya, Bu, Sari. Berisik banget sih ini anak. Ibu banget. Bu, Sari nggak kuat lagi, Bu. Gatel banget. Makanya badan kamu jangan digaruk-garuk terus dong. Iya nih. Masa jadinya kayak gini sih? Ih. Pasti kutu-kutu yang dikera itu pada pindah ya ke kamu. Ih. Sudah, kita tinggalin dia aja. Ibu, Jangan pegang-pegang ibu. Tadi ibu ketularan lagi. jangan tinggalin Sari, Bu. Jangan, Bu. Bu, Sari minta diobatin aja, Bu, sama dokter, Bu. Enak banget diobatin. Duitnya dari mana, Dengerin ya, makanya kamu jangan suka bohongin ibu ketemu sama si kera itu. Sekarang kamu kena ulahnya kan? Ayah ngapain lagi sih? Minum. Ya ampun, ayah ini nyusahin banget sih. Lihat tuh, lantainya jadi kotor kan? Saya jadi malas urusin ayah kalau kayak begitu. Maaf, Ma. Maaf. Diam di situ. Biar saya ambilin. Sekalian saya temen obat ya. Ini minumannya. Kasihan Pak Ridwan, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini.
Obat kok bawanya ke kandang ayam yang di belakang? Jangan-jangan tuh ada luar sekali obat. Bipina, kalian ada di mana? Sat, Bipina. Bibi. Bi, lihat deh yang Asep temukan. Singkong, besar banget. Kamu dapat dari mana, Sep? Di dalam hutan, Bi. Mendingan singkongnya direbus supaya kita makannya kenyang. Iya, makasih ya, Sep ya. Neng Sari? Neng Sari udah makan belum? Loh, kok pintu nggak dikunci? Neng Sari! Neng Sari! Mana Neng Sari? Bu! Ibu! Bu! Ih, apaan sih, Bu? Bikin kaget aja. Itu pasti tanah. Kerja aja nggak becus. Bu! Apaan sih kamu teriak-teriak? Neng Sari, Bu. Neng Sari, nggak ada, Bu. Dasar goblok. Masa jaga anak kecilnya nggak bisa kamu? Bu, kalau saya nggak di pasar itu ke apa-apa. Cuma nanyain makan Sari doang. Bu, pasti dia nyari kera itu, Bu. Dasar anak sialan. Heh, sekarang kamu cari Sari sampai dapat. Ayo! Baik, Bu. Goblok banget. Cari siapa? Nenek tahu obat untuk menyembuhkan penyakit Pak Ridwan. Untuk obat saya, Nek? Iya, tapi Bapak harus makan hati seekor anak kera. Nek? Nek? Nek, tunggu, Nek. 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 Kenapa? Aku mimpi aneh, Ma. Itu kan cuma mimpi, jadi tidak usah dipikirkan. Tapi dalam mimpi itu aku tahu obat yang bisa bikin aku sembuh, Ma. Apa? Di mimpi itu aku bertemu seorang nenek yang sudah tua. Dia bilang, aku bisa sembuh kalau aku memakan hati seekor kera, Nek. Hati kera? Iya, Ma. Ma, tolong bantu aku, Ma. Siapa tahu aku bisa sembuh betulan. Siapa tahu dengan memakan hati seekor kera, aku bisa sembuh dari sakitku, Ma. Saya akan bantukan cari hati kera itu. Sekarang, ayah minum tehnya ya, biar tidurnya lebih enak. Oh ya, saya tambahkan tetes obatnya ya.
ramuan itu sangat penting. Gimana aku bisa membunuh Ridwan kalau ramuan itu hilang? Ma, kenapa, Ma? Ah, nggak apa-apa. Ini patenya. Di mana ramuan hitam itu ya? Aku harus cari cara lain buat bikin Ridwan keracunan. Sari, jangan pegang Sari. Tenang aja, ini tuh Asep. Iya, Neng Sari, ini Bipina. Bipina sama Asep nolongin Neng Sari. Iya, Bi. Sari tahu. Maaf ya, Sep. Tapi kulit Sari lagi kena penyakit. Jangan dipegang. Nanti kalian semua bakal ketularan. Asep nggak takut kok. Sari kan saudara Asep juga. Kayak waktu itu, waktu Asep berubah jadi kera. Sari nggak takut juga kan? Tapi ini beda sama Asep. Sari korengan. Semua badan Sari perih, gatel-gatel. Sari bau banget. Sari malu. Asep nggak mikirin kok. Walaupun Sari bau, Sari gatal-gatal, tetap aja Asep sayang sama Sari. Iya, Neng Sari. Bibi juga sayang sama Neng Sari. Makasih ya, Bi. Sep, udah sayang sama Sari. Shh, Sari jangan nangis. Nanti dimarahin sama Bipina loh. Bipina kan suka galak kalau ada yang nangis. Asep bisa aja. Brengsek, Sari hilang. Sementara Tata nggak bisa nemuin dia. Ayah sudah sadar lagi. Loh, kok bisa gitu, Bu? Terus ramuan hitam itu kemana? Itu dia. Ibu juga nggak tahu simpan di mana. Dasar ibu yang payah. Kok kamu nyalain ibu sih? Ya habis gimana, Bu? Udah lama kita tuh di rumah terus. Aduh, kita tuh nggak belanja-belanja, nggak jalan-jalan. Ya ampun, Bu. Aduh, aku tuh bete banget, Bu, di rumah terus. Ih. Sudah. Tenang. Ibu punya cara lain. Ya, Ibu yakin Ibu pasti bisa menguasai seluruh harta warisan ayah. Permisi, Bu. Maaf, saya belum bisa menemukan Neng Sari. Apa? Kamu tidak bisa nemuin Sari? Memangnya kamu cari di mana dia, ha? Dan saya cari ke gubuk Bipina sama Asep, tapi nggak ada. Malahan gubuknya sudah hancur, Bu. Cuma sampai situ kamu cari dia? Tahu nih desa males. Sekeliling pinggiran hutan juga saya udah cari, Bu. Tapi nggak ketemu juga. Nyari itu sampai di dalamnya. Kalau perlu kamu seberangi hutan. Si kera itu cuma pergi sama babu tua, jadi dia tidak akan pergi jauh-jauh. Di mana ada mereka, di situ ada Sari. Mengerti? Iya, Bu. Iya. Iya saja. Kalau orang ngomong, kamu tuh harus ngerti, tahu, tolol. Sekarang juga kamu pergi, cari dia. Awas kalau tidak sampai dapat. Baik, Bu. Nenek kenapa? Nenek lapar ya? Iya. Ini buat nenek. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Nek. Misi, Nek. Iya. Tunggu. Asep, cari bunga melati di hutan, kamu sebarin di sungai. Kamu suruh Sari mandi pagi-pagi di sungai itu, maka penyakit kulitnya semua akan sembuh. Kok nenek tahu semuanya sih? Dan satu lagi, ayahmu kan sedang sakit. Jika ia bisa sembuh, asal dia mau makan hati anak seekor kera.
Makasih, Nek. Tunggu! Asep, kamu kenapa? Kamu mimpi? Iya, Bi. Ya udah, tidur lagi ya. Airnya dingin banget. Tapi kan kamu harus berendam di situ, Sari. Sep, kamu yakin Neng Sari bisa sembuh? Yakin, soalnya Asep dikasih tahu sama nenek-nenek itu kalau misalnya Sari pasti sembuh. Malahan Asep tahu obat buat ayah. Apa, Sep? Nenek itu yang kasih tahu semuanya, Bi. Nah, sekarang kamu berendam ya, Sari. Sep! Sep! Kulit Sari sembuh! Sep! Sari sembuh! Iya, Sari sembuh! Sep! Wah, Sari sembuh, Bi! Dipindah! Neng Sari! Neng Sari udah sembuh? Iya, Kang! Alhamdulillah, Akang juga ikut seneng, Neng. Loh, Akang kok bisa ada di sini sih? Iya, Sep. Akang sudah lama cari-cari kalian. Akang nggak tahu kalau kalian ini udah pindah di sini. Maksud Akang kemari mau pulang Neng Sari. Enggak, Sari nggak mau pulang. Sari nggak mau pulang. Aduh, Neng, Akang disuruh ibu. Sari nggak mau pulang. Sari mau di sini aja sama Asep dan Bipina. Maaf, Asep, Bipina. Saya harus membawa pulang Neng Sari. Kalau Neng Sari gak mau pulang, ibu makin marah-marah. Ayo, Neng. Ayo. Nah, Sari nggak mau pulang. Tadi main ibu. Sari nggak mau pulang. Sari. Berani-berani kamu kabur dari rumah. Kamu mau ibu hukum? Tapi Sari cuma mau nolongin Asep sama Bipina, Bu. Diam kamu. Jangan sekali-sekali kamu berani sebut nama mereka. Tahu nih, kenapa sih kamu perhatian banget sama mereka? Hah? Tapi kan mereka udah baik sama Sari, Bu. Lagian, Asep gak cuma bisa bikin Sari sembuh. Asep juga udah tahu obat supaya ayah sembuh, Bu. Di mimpi itu aku bertemu seorang sudah tua. Dia bilang, aku bisa sembuh kalau aku memakan hati seekor kera. Aku harus bunuh anak kera itu. Jangan sampai dia kasih tahu ke Ridwan soal obat itu. Dan Ridwan gak perlu ribut minta hati kera. Kamu harus masuk hutan. Bunuh anak kera itu. Saya akan membayar sisanya setelah kamu berhasil membunuh dia. Baik, saya akan melaksanakan tugas ini dengan benar. Permisi, Bu. Wah, kalau singkongnya sebesar ini, pasti Bipina seneng.
Kemana si Asep? Katanya cuma sebentar, kok belum pulang-pulang? Asep! 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 Ya Allah! Asep! Asep! Kamu kenapa, nak, Asep? Sep, sadar, Sep! Asep, ini Bibi! Asep! Bi... Asep! Sep! Kamu tahan ya. Kita kembali ke sungai. Bibi obatin kamu. Bi, Asep udah gak kuat. Kamu gak mungkin ninggalin Bibi kan, Sep? Yang kuat ya. Bi, Asep sayang sama Bibi. Nanti kalau Asep mati, kasih hatinya Asep ke Ayah ya, supaya Ayah bisa sembuh. Kamu ngomong apa sih, Sep? Pokoknya bilangin ke Ayah kalau Asep sayang Ayah. Sep! Asep! 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 Tang. Bina, kenapa, Bi? Ada apa, Bi? Asep. Asep kenapa, Bi? Asep udah pergi, Tang, dibunuh. Asep dibunuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin Bibi nemuin Asep tergeletak. Di sebelahnya kayu dengan bercak darah Asep. Asep pasti dipukul. Ini pasti ulah suruhan Bu Rika, Bi. Bu Rika benar-benar jahat. Bibi juga mikirnya gitu, Tang. Tang, tolong Bibi, Tang. Bibi mau ketemu dengan Pak Ridwan. Bi, Pak Ridwan lagi sakit. Dia juga nggak bisa apa-apa. Badannya lemes-lemes. Dia kayaknya nggak bisa bantu kita buat ngelawan Bu Rika. Bukan itu, Tang. Bibi mau memberikan ini ke Pak Ridwan agar Pak Ridwan sembuh. Ini hati kera, hati Asep. Masya Allah. Hati Asep. Ya sudah. Ayo. Biasanya pagi begini Bu Rika belum bangun. Kita harus waspada jangan sampai ketahuan dia. Iya ya, Tang. Ridwan. Ada apa, Bi? Saya kemari membawakan obat buat Pak Ridwan agar Pak Ridwan bisa sembuh.
Obat apa ini, Bi? Hati kerah. Hati kerah. Saya pernah memimpikan ini sebelumnya, Bi. Pak Ridwan harus memakannya. Itu. Lalu kenapa Rika bisa jadi begini, Bi? Saya yang tahu, Pak. Waktu itu saya dengan tidak sengaja mendengar dia memberitakan orang suruhan. Kamu harus masuk hutan, bunuh anak kera itu. Nah, ayah cepat sekali sakitnya gara-gara ini. Dan kalau ayah sakit, semua warisannya buat kita, Bu. Pintar. Memang itu tujuan ibu untuk menikah dengan dia. Kalau Asep mati, kasih hatinya Asep ke ayah ya, supaya ayah bisa sembuh. Bilang ke ayah, kalau Asep sayang ayah. Asep. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Ayah telah menyanyiakan kamu selama ini. Kamu telah berkorban untuk ayah. Asep. Alhamdulillah, kamu kembali lagi, nak. Maafin ayah, nak. Asep. Ayah yang menyanyiakan kamu. Asep. Ayah, makasih ya. Asep sayang banget sama ayah.